Oke, halo teman-teman. Di sini saya bakal install suatu sistem operasi ya. Tapi sebentar. Ini nggak tahu ya. Saya mau install apa. Ini saya coba cek dulu di sini mau install apa ya. Ini saya sudah sediakan file ISO-nya ya. Ada banyak. Saya coba mau install Fosa. Jangan. Saya mau install apa ya? Sparky Linux deh, coba ya, Sparky Linux. Soalnya saya belum pernah ini ya. Oke, saya namain aja. Jadi misalkan ya, ini kan saya installnya lewat VirtualBox ya. Jadi kalau kalian installnya lewat OS utama, misalkan kayak saya ini kan makainya MX Linux ya. Saya pakai sistem operasi MX Linux. Jadi untuk menginstal OS yang kalian inginkan menjadi OS utama ya, itu awalnya kalian masuk BIOS ya. Jadi masuk BIOS awalnya tuh pertama kalian download file ISO Linuxnya atau file ISO Windows yang ingin kalian install di sistem operasi atau di laptop kalian sebagai OS utama gitu ya. Setelah kalian download file ISO-nya, setelah itu kalian bootable pakai Rufus kalau buat Windows, atau bisa pakai Balena Etcher. Sebenarnya saya sudah pernah bikin videonya ya, cara membootable file ISO Linux. Jadi bisa kalian cari aja. Tapi di sini saya mau fokusnya ke penginstalannya aja. Jadi setelah kalian bootable ya, tadi kan pertama download file ISO-nya, setelah itu bootable ya. Setelah itu kalian tancapkan. Oh ya, waktu kalian membootable file ISO-nya, jangan lupa untuk nyalain flash disk ya. Pakai flash disk gitu. Terus kalian tancepin untuk membootable itu, untuk menyimpan file ISO yang sudah di bootable tadi. Setelah itu tancapkan ke laptop, setelah itu masuk ke mode BIOS. Setelah itu running deh gitu. Ini kalau yang di VirtualBox seperti ini, kita new ya. Terus apa tadi ya, Sparky Linux, saya namain Sparky Linux. Oke. Seperti ini, kita next saja. Saya coba pakai berapa ya, coba pakai 2 GB ya. Next, kita create ya. Next lagi, dynamic allocation, kita kasih 8 GB aja. Udah selesai. Ini Sparky Linux ya. Setelah itu kita ke setting ya. Atau nggak usah, bisa aja kita langsung aja start ya. Setelah kalian buat ini start, ini kalau kalian install di OS utama nggak perlu seperti ini ya. Itu tadi yang saya sebutkan, pakai yang cara sebelumnya, masuk BIOS ya. Nah ini kalau muncul seperti ini setelah di start yang ini tadi, ini kita pilih file ISO yang pengen kita install. Nah ini kita klik add ya. Nah ini nanti bakal kedetek nih di mana nih. Nah ini file ISO-nya. Kalau belum kedetek sih biasanya cari ke mana kalian menyimpannya ya. Saya di saya di file ISO Sparky Linux ya tadi ya, Sparky Linux. Ini Sparky Linux yang 6.0.1 ya. Minimal GUI ISO. Setelah itu ini ya, ekstensinya .iso. Setelah itu kalian open. Nah ini dia udah ukurannya 1,12 GB ya. Ini ya, udah. Nanti kok dia jalan sendiri. Sebentar. Setelah ini ya. Oke, choose ya, pilih choose ya. Nah ini dia udah kedetek di sini, kita start aja. Oke. Udah seperti itu sih. Nah ini Sparky Linux US English, kita enter aja. Nah nanti kalau setelah muncul setelah dari BIOS, nanti bakal muncul kayak tadi nih, start English tadi. Nah pilih aja yang itu gitu teman-teman. Jadi nanti bakal seperti ini sih kalau setelah masuk BIOS terus dinyalain komputernya. Jadi nanti bakalan tampilan seperti ini. Gitu cara install Linux di OS utama ya. Ini saya coba mau install Sparky Linux ya di VirtualBox. Begini cara installannya.
Jadi untuk menginstal di VirtualBox sama di OS utama tuh sebenarnya hampir sama ya. Cuman perbedaannya kalau kalau install di OS utama tuh harus di bootable dulu gitu. Terus masuk BIOS. Kalau pakai VirtualBox kan nggak perlu masuk BIOS ya. Dia ada mesin virtual mesin ini. Jadi langsung di start aja kayak seperti ini. Tapi nanti kalau kalian udah seperti yang saya bilang tadi ya, kalau udah masuk BIOS, setelah di setting di BIOS ya, kalian booting komputer kalian nyalakan ya. Itu oh ya, biar nggak bingung, booting itu apa? Booting itu proses menyalakan komputer. Saya sudah pernah juga buat video apa itu booting ya, jadi bisa tonton aja. Tapi sebenarnya booting itu proses menyalakan komputer ya. Jadi kalau saya bilang booting itu berarti saya proses menyalakan komputer, itu seperti itu ya. Nah seperti ini saya untuk menginstal di OS utama. Setelah kalian masuk BIOS terus kalian nyalakan komputernya, jadi akan seperti ini. Nah langkah-langkah untuk menginstal Linux-nya nanti bakalan seperti ini ya, kayak di VirtualBox ini. Seperti itu. Semoga dapat manfaat deh ya jadi dari video saya ini. Buat ada pertanyaan ya langsung aja tulis di kolom komentar ya. Udah. Oh ini live. Oh udah seperti ini aja ya. Misalkan coba ls. Oh bukan, ini masih loading. Loading dia. Saya kira cuman bentuk CLI aja dia. Coba tes. Oh belum. Dia GUI kok. Tadi tulisannya soalnya GUI. Ini CPU saya jalan berapa ini? 96 91 Bang. Wah, ini saya close aja biar nggak membebani juga. Ini saya close atau enggak ya? Close juga aja lah biar enak aja. Kita fokus di sini. Nah, nanti bakal seperti ini ya teman-teman. Setelah tadi itu ya, setelah kayak apa? CLI tadi jadi seperti ini. Ya, ini kayak mereview, ini belum terinstall ya Sparky Linux-nya. Kayak di review gitulah. Ini kalau mau full device, coba saya full screen mode ya. Oke, ini full screen mode. Jadi ini jadi full screen ya sekarang ya. Oh ini kalau mau apa namanya? Bentar. Kalau mau kembalikan view full mode screen, ini udah kembali. Coba kontrol apa ya tadi? Kontrol R mungkin. Nah ini, bukan ya. Saya ingat tuh bisa full screen ini. Mana nih? Kontrol apa ya? Kontrol C mungkin. Oh ya, kontrol yang sebelah kanan terus di C ya. Nah ini jadi bisa full screen ya seperti ini. Nah ini kita coba review dulu ya terminalnya. Nah ini seperti ini ya. Ini coba ls. Ini bisa ya teman-teman. Ini coba saya terangin biar agak terang, lebih terang lah. Seperti ini ya. Biar enak lah. Oke. Ini saya close, oke. Saya cancel coba misalkan. Oke, Sparky Linux. Ini kalau mau install klik yang ini kayaknya. Klik yang ini ya. Sparky installer. Oh, bisa dipindah. Saya enter ya. Desktop 1. Kenapa dia nggak mau jalan ya? Oh masih loading ini. Kursornya nih loading dia. Coba ditunggu aja ya. Oh ini menu teman-teman. Jadi ini menu. Saya cancel coba ya. Apa ini udah terinstall ya? Cancel.
Oh, ini baru terinstall teman-teman. Jadi setelah kalian klik yang ini tadi ya, jadi nanti bakal muncul seperti ini teman-teman ya. Bakal muncul seperti ini ya. Ini untuk pengaturan bahasa, ada bahasa Inggris ya. Indonesia juga ada. Coba kita pakai Indonesia atau Inggris enaknya ya. Kita pakai Inggris aja soalnya saya kurang familiar kalau pakai Indonesia ya. Inggris mana Inggris? Amerika Inggris. Saya pakai Amerika Inggris. Ya, location. Oh, nggak bisa langsung di sini, harus di next. Ini setelah pilih bahasa ya, kita next aja. Nanti bakal ke bawah. Asia Jakarta udah benar ya. Next. Ini pengaturan keyboardnya. Jadi bisa pilih aja nih. Jadinya seperti apa tuh? Underscore-nya di mana? Misalkan dongka. Nah, nanti beda nih kayak gini. English US aja deh. Ya defaultnya seperti ini. Kalau udah pilih keyboardnya next lagi. Ini ya eraser di sini. Ini akan menghapus semua data saat ini beserta yang ada di memori perangkat. Manual partition. Ini kayak pengaturan. Kamu bisa membuat ukuran partition untuk dirimu sendiri. Jadi kita misalkan kalau kalian ada no swap, swap ini kayak pembackup apa ya, RAM sepertinya. Jadi kalau misalkan RAM-nya kurang gitu, bisa di backup pakai swap gitu. Ini kalau saya salah mohon dimaklumi ya. Nah ini bisa eraser disk ya, bisa manual partition. Jadi ini bisa apa ya, custom kayaknya, custom eraser disk saja. Oke. Biarin aja seperti ini. Kalau misalkan kalian baru install Linux nggak tahu apa-apa ya, misalkan tinggal next aja ya. Terus ini masukkan nama kalian, misalkan apa, era komputer, misalkan era komputer ya, misalkan nama apa yang ingin kamu gunakan saat login. Ini misalkan Linux misalkan ya. Terus apa nama untuk komputer ini? Sparky misalkan. Sparky. Oke, passwordnya terserah. Saya di sini passwordnya ini ya, terserah kalian ya. Kalau udah diisi seperti ini ya, next aja. Ya, ini apa nih? Bisa ke bawah. Oh, nggak kelihatan. Ini nih yang bawah. Oh, ini udah, ini install. Kalau udah seperti itu ya install gitu. Nah ini nanti bakalan nunggu ya. Welcome to Sparky Linux. Terima kasih untuk memilih Sparky. Kamu memilih sebuah Linux distribution bahwa adalah cepat dan responsif desktop, dan ada tadi udah kelewat bacaannya. Out of the box Firefox, ada Thunderbird, LibreOffice. Ini LibreOffice ini kayak Microsoft Office yang ada di Windows ya. Pidgin ini nggak tahu saya. Hexchat kurang tahu juga. Pre-installed in Sparky. Oh, udah pre-installed, jadi bisa langsung diinstal teman-teman. Office Tools tersedia untuk digunakan dan kamu bisa install di Sparky. LibreOffice, sebuah powerful office software suite built into Sparky, di dalam Sparky. Update ya, ini tunggu aja sampai ini 100% ya. Ini apa namanya, saya cut aja ya, karena kalau nanti kelamaan juga gitu. Nanti kalau udah 100% atau ada notif apa gitu, saya kasih tahu kalian. Oke. Ini pasti nunggu sampai 100% dan agak lama juga gitu. Jadi saya pause dulu aja ya. Oke. Oh iya teman-teman, dan ini bisa kalian lihat ya, udah selesai ya.
all done, semua selesai. Sparky Linux 6 Putolo has been installed on your computer, sudah terinstall di komputer kamu. Kamu sekarang restart dalam sistem baru atau melanjutkan menggunakan Sparky Linux live environment. Bisa kalian restart atau kalian down aja gitu. Nah, ini saya restart ya, down. Setelah saya checklist restart, saya down ya. Mana nih? Oh, hilang. Ininya hilang. Oke, ini bakal di restart sepertinya. Jadi udah selesai. Jadi seperti itu teman-teman, cara installnya. Ini sebenarnya sudah selesai, tinggal di restart aja. Yang ini dia merestart. Kalau di OS utama ya, misalkan kalian install di OS utama, kalau ada tulisan seperti tadi restart ya, nanti komputer kalian akan muat ulang, dia merestart seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Enter, ada tulisan di atasnya tuh, ada enter ya. Ini saya close aja biar nggak ngalangin. Nah, ini Sparky Linux, oke, di enter aja. Ini loading, dia melakukan proses booting ya, menyalakan komputer lagi. Nah, ini Sparky Linux, jadi seperti ini. Ini BTW saya mau cerita aja. Jadi saya kenapa pakai MX Linux? Ini saya pakai MX Linux ya. Sembari kita nunggu proses bootingnya selesai, saya mau cerita-cerita lah biar nggak sepi gitu ya. Ini kenapa saya pakai MX Linux? Ini sebenarnya saya udah berapa tahun ya? Dari 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah. Sekarang 2022, udah 2 tahunan sih pakai MX Linux. Kenapa? Karena enak. Karena sebelumnya kalau kalian lihat ya, saya banyak tuh apa? Ini ada loginnya tadi apa ya? Linux sepertinya. Linux ya. Saya tulis lalu enter. Loginnya tuh ada yang di pendaftaran tadi itu ya. Ada di pendaftaran kalian tadi pada waktu masukkan username lah yang tadi sama password itu. Cuman ini nggak tahu kalau Sparky Linux ini kenapa dia pakai CLI ya. Biasanya kan kalau yang biasanya itu pakai ini ada GUI-nya, ada tampilannya gitu ya. Tapi ini suruh nulis tadi ada tulisan di sini pakai CLI login gitu. Cuman ini masih loading mungkin ya, masih hitam. Sekitar 2 tahunan ya saya pakai MX Linux. Kenapa? Sebelumnya itu saya sebenarnya gonta-ganti OS ya, buat nyari OS yang cocok. Pertamanya Ubuntu, terus Linux Mint, terus Linux Lite, dan banyak sih sebenarnya. Terus apa ya? Banyak sih. Tapi saya lebih cocok di MX Linux ini karena kayaknya ringan ya. Linux tuh sebenarnya banyak yang ringan. Tapi MX Linux cocok buat saya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Jadi udah selesai ya. Ini untuk menu. Jadi di sini udah nggak ada Sparky install lagi ya kayak sebelumnya itu ya. Jadi ini penginstalnya udah selesai sebenarnya. Nah, ini ya tampilan user interface-nya, GUI-nya, tampilan GUI-nya seperti ini. Nih. Ya, ada seperti ini ya. Welcome Saxiver. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Jadi tadi ukurannya sekitar 1 GB ya. Oke, segini aja teman-teman. Oh, ini jangan di shutdown sih. Ini saya cancel ya. Jadi seperti ini teman-teman cara install Sparky Linux ya. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan silahkan aja tanyakan di kolom komentar. Ini saya matikan aja dulu. Power off the machine aja deh. Saya matikan aja. Udah selesai sih sebenarnya. Ini saya akhiri ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan aja di kolom komentar, oke? Saya akhiri. See you in the next video. Bye bye.